Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Serdadu PSHT. Oke Mas Andi, ada kabar terbaru apa Mas seputar pencak silat? Iya Mas, kemarin tepatnya hari Minggu itu ada kabar buruk Mas ya, di Tuban itu. Karena kan adanya pengajian peringatan Harlah NU ya. Pulang dari pengajian tersebut ada oknum pencak silat Mas ya. Itu melakukan pengeroyokan terhadap dulur PSHT. Dan rekaman video ini pun viral di jejaring media sosial, khususnya pencak silat PSHT. Itu bagaimana kronologinya Mas Andi? Ya kita bisa cek ya Mas, ada postingan media sosial. Langsung kita cek dulur. Oke dulur, ini kita mengambil sumber dari Jatimno. Gerombolan pesilat keroyok motor saat pulang pengajian Gus Ikdam di Tuban. Kejadian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024. Cukup sadis Mas ya, kalau melihat videonya itu Mas ya. Jadi oknum-oknum pencak silat ini seperti membabi buta ya dalam pengeroyokannya itu. Apa yang melatar belakang Mas? Kok bisa adanya pengeroyokan ini? Ketahui karena sang korban ini memakai kaos salah satu komunitas SHT Mas. Oh, berarti seperti kasus-kasus sebelumnya ya Mas ya? Berarti korban ini memakai salah satu komunitas pencak silat SHT yang diketahui namanya PHD Mas. PHD ya. Komunitas PHD Mas ya. Pemulih harga diri. Tapi ironisnya pengeroyokan ini juga melibatkan pasangannya Mas ya. Jadi pasangan sang cewek ini pun ikut melindungi korban Mas. Kalau dilihat dari videonya itu gimana Mas kronologinya? Jadi awal sang cowok ini Mas, dulur kita ini dari rumah menjemput pasangannya Mas. Itu mau kembali ke sekolahnya. Tapi apesnya gitu Mas. Nah, kebetulan Mas di jalan itu ada segerombolan konvoy dari salah satu pencak silat yang ada di Tuban. Beritanya konvoy ini habis melihat pengajian dari Gus Ikdam. Karena kan kemarin ada momen Gus Ikdam pengajian di Tuban. Nah, sang korban ini Mas, dulur kita ini sudah menepi ke bahu jalan. Oh, sudah menepi Mas ya? Ya, tapi walaupun sudah menepi, gerombolan konvoy itu tetap mengajar sang korban itu. Nah, beruntungnya ada salah satu mobil dari kepolisian yang lewat, entah itu setelah lewat mungkin mengejar pelaku itu Mas. Akhirnya pelaku bubar. Mobil polisinya sempat itu ya mendapat kritikan lah dengan dulu cuma lewat saja ya. Tapi diketahui mobil polisinya ternyata mengejar pelaku yang di depan Mas. Benar sekali Mas. Bagaimana kalau kita lihat komentarnya Mas? Dia komentar dari akun Mas Dandi 1922. Lah, dia ngaji dapat apa? Wah, ini sarkas sekali Mas ya. Mungkin tujuannya Mas Dandi ini setelah melihat pengajian kan harusnya mendapatkan hidayah Mas. Iya. Tapi taunya mendapatkan dosa. Ya memang tidak semua anggota pencak silat seperti itu. Karena pencak silat sendiri, semua organisasinya mengajarkan hal-hal yang kebaikan Mas. Jadi bisa dibilang oknum. Nah, benar sekali Mas. Nah, diketahui dari video yang sempat beredar kemarin kan juga setelah pelaku itu bubar Mas. Dari belakang itu kan ada anggota dari pencak silat tersebut juga menolong Mas ya? Ya, itu mungkin yang sadar Mas. Ya, atau yang dewasa lah. Jadi dia juga meminta maaf ya Mas. Kita lihat komentar lain. Kita lihat komentar. Ini dia Mas, komentar dari Ium @Ikdam Muhammad. Sampean wenaiwe jangan opo Gus pas pengausan. Wah. Sepertinya menggambarkan kekecewaan ya. Karena kita tahu sendiri Gus Ikdam adalah salah satu tokoh muda ulama Indonesia yang saat ini lagi tren dengan kata-kata dekengan pusat. Nah, mungkin dari kekecewaan salah satu akun di komentar ini Mas. Andai saja Gus Ikdam tahu atau melihat video ini, kejadian ini, pasti juga akan kecewa Mas. Ya benar Mas, karena Gus Ikdam sendiri kan juga tokoh yang ingin mempersatukan pencak silat. Banyak sekali ya video-videonya itu merangkul pencak silat lain agar bisa damai. Nah, setelah kejadian itu Mas, kejadian ini kan bertepatan di depan toko Mas. Iya, benar sekali. Nggak tahu ini toko apa, tapi kebaikan dari yang pemilik toko ini bisa menolong korban ini Mas. Iya, sama pasangannya Mas. Jadi korban dan pasangannya dimasukkan ya. Ada videonya Mas? Kita lihat videonya dulu. Nangis Mas. Histeris Mas.
Jadi langsung diarahkan masuk rumah, Mas. Itu dia video dari kejadian tersebut, Dulur. Nah, kejadian ini juga bukan berdampak kepada korban saja, Mas ya, tapi mindset dari warga sekitar mengenai pencaksilat tersebut pasti akan negatif. Kalau pencaksilat kan ya mesti terbawanya pasti SHTRT. Sekali, karena kan yang paling apa ya, terkenal lah. Iya. Langsung kita lihat komentarnya, Dulur. Nah, sini komentar dari akun Lah Erwin. Tolong aparat kepolisian diusut tuntas kasus ini. Iya, Mas, karena ini kan di negara hukum ya. Jadi kita sebagai warga negara yang baik ya kita serahkan kasus ini kepada kepolisian. Korban sudah melapor di kepolisian, Mas. Jadi sudah ditangani kepolisian dan tugas kita sebagai sedulur PSHT kita tetap kawal kasus ini sampai tuntas dan kita doakan saudara kita agar cepat sembuh dari traumanya. Amin, amin. Kita lihat komentar lagi, Mas Adi. Oke. Ini dari akun Faris Lau. Nahdlatul Ulama harus tahu, seperti ini kasus ormas pelindung kiai. Tolong bersihkan oknum-oknum Gasmi dan PN di ormas NU. Ora malah gawe apik jeneng NU. Ya, kita ketahui sendiri, Mas, kalau Pagar Nusa adalah pencaksilat yang berlatar belakang agama, yaitu Nahdlatul Ulama, Mas, organisasinya. Kalau di Muhammadiyah kan ada Tapak Suci, itu, Mas. Salah satu organisasi agama terbesar di Indonesia, Mas, yakni Nahdlatul Ulama. Jadi sedikit banyak kalau oknum dari Pagar Nusa ini melakukan hal-hal yang negatif, memakai atribut Pagar Nusa, pasti juga membawa nama Nahdlatul Ulama, Mas. Oh iya, benar sekali. Jadi sekiranya untuk dulur-dulur Pagar Nusa bisalah menjaga nama baik NU Nahdlatul Ulama. Nah, dampak dari kejadian ini, Mas, banyak sekali video-video yang beredar di TikTok ini menggunakan kata-kata Pagar Nusa atau sindiran lah kepada Pagar Nusa, Mas. Apalagi status Pagar Nusa ini bisa dibilang santri ya? Ya, santri. Pencaksilat santri. Pencaksilat santri. Kita lihat videonya. Ini KS, saya ini PN. Jadi dulurku dari salah apa toh, Mas? Padahal nggak di netral kok mbok masa. Kui arek wedok, Mas. 20.000 like, Mas. Itu dia video TikTok yang viral mengenai kejadian tersebut, Mas. Karena ini kan kejadiannya bisa dibilang beruntun, Mas ya. Iya. Dari kemarin di Surabaya, Sidoarjo yang pelakunya oknum Kerasakti, dan sekarang di Tuban pelakunya Pagar Nusa. Iya. Oknum Pagar Nusa. Mungkin ini juga resiko, Mas ya. Kalau pakai ya memang hobinya tidak ada hati personalnya, Mas. Tapi pakai di komunitas yang PHD tadi memulih harga diri. Jadi untuk dulur PSHT pakailah atribut di tempat yang sesuai. Untuk ke tempat latihan ataupun acara-acara PSHT, kalaupun memakai atribut di jalan harus berhati-hatilah dan waspada. Apalagi kalau membawa pasangan ataupun orang tercinta, kita utamakanlah keselamatan masa depan kita. Benar sekali, Mas Tahu, karena memang keselamatan itu sangat penting, Mas, apalagi dengan pasangan kita. Ya. Langsung kita lihat komentarnya, Dulur. Dari akun TikTok Calvin, Mas. Aku salut karo mas-mas PN sing nulungi. Emot sedih. Iya, Mas, saya juga kaget, Mas ya. Di awal video pengeroyokan saya memang geram ya, selaku dulur ya, cukup karena kan ya kok bisa-bisanya sampai dipukul, apalagi ada wanitanya. Tetapi setelah usia pengeroyokan tersebut, ada warga PN-nya yang sedikit besar, itu mungkin sudah dewasa. Jadi dia meminta maaf kepada korban dan juga mengamankan jalannya konvoi tersebut, Mas. Ya, benar sekali, Mas. Jadi sampai menolong sampai masuk ke rumah itu, Mas ya? Iya, benar. Dari sepedanya juga dibenarkan. Mungkin cukup itu, Mas Adi, video kali ini. Iya, Mas. Oke, dulur, nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.